Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Thumma fasma aidan qala Allah ta'ala fi suratil ukhra, innal ladzina yatluna al-kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa ala niyyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Shadaqallahul azim. Puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para tuan guru, para alim ulama, niniak mama, tokoh masyarakat yang ditinggikan serantiang, yang didahulukan selangkah, istimewanya kepada anak-anak kami yang sangat kami sayang. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada sebuah al-kalimah, ma huwa syai'ul ladzi laisa lahu bidayatun wala hinayah. Di mana pula di atas permukaan bumi ini setiap sesuatu yang sudah ada permulaan, yang tidak ada akhirannya. Kebalikannya, setiap ada permulaan, pasti di situ ada akhirannya. Bahasa filosof tadi, Bapak kaum muslimin rahimakumullah, itu menggambarkanlah kehidupan kita. Tak sebut nama, tak sebut gelar, nak pandang status, nak lihat siapa kita. Dari kita kecil, setelah itu berangkat ke remaja, remaja berangkat ke dewasa, dewasa berangkat lagi menginjak usia yang lebih daripada itu.
kembali kepada sisinya yang memiliki. Namun kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari sama-sama di kesempatan kali ini, di kesempatan yang berbahagia ini, kita anggap ini adalah akhir dari hidup kita. Kita sama-sama minta ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada sesama andai kata sepanjang penyampaian tadi kurang tepat, sepanjang penyampaian nanti kurang pas referensinya, atau sebagai bahan usia takwa melalui di atas mimbar khatib mengajak kita. Rujukan kita pada hari ini dua firman Allah yang sudah kita sama-sama bacakan. Suratul Baqarah, kemudian firman Allah yang terdapat pada surat yang ke-35 surat Fatir ayat yang ke-29. Mari sama-sama nanti kita buka di sela-sela waktu kita yang kosong. Kaum muslimin rahimakumullah, sebuah gambaran untuk kita, hikayah kecil, hikayah singkat. Seorang melakukan sebuah perjalanan, musafir, sekelompok musafir melakukan sebuah perjalanan. Yang namanya perjalanan jauh tentu menempuh dua model, siang malam. Perjalanan ia tempuh belum pernah ia kenal selama ini. Singkat cerita, dia berada di suatu kegelapan menempuh daerah yang perlu dia tempuh. Otomatis akal sehat mengatakan yang terlintas di akal pikirannya adalah penerang. Betul ya Pak ya? Penerang. Bagaimana proses perjalanannya tadi lancar, yang ia pikirkan penerang. Tapi ketika itu dia memiliki alat penerang berupa, apalagi zaman sekarang serba canggih Pak. Di HP itu ada alat penerang tuh. Lucu dan anehnya tidak dipergunakan. Dari singkat cerita ini bisa kita ambil gambaran sebuah pertanyaan. Apa kira-kira yang akan terjadi pada orang musafir ini? Kaum muslimin rahimakumullah, jawabannya tentu kembali kepada diri kita. Ketika Allah memberikan kesempatan tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Allah berikan kita kesempatan, hayataka qabla mautika lai dunya wa lai sebelum kamati. Lai sehat jo kita, lai sehataka qabla sakomita. Masih sehat kita, belum datang sakit. Singkatnya kaum muslimin rahimakumullah, dari gambaran kalimat yang dua tadi kita merujuk kepada apa yang disebutkan firman Allah tadi. Itulah bentuk kelalaian sebagian umat Islam saat ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kaum muslimin rahimakumullah. Ini dalam rangka bagaimana caranya pola akhir tujuan kita bisa berbunga ketika kita sudah dipisahkan oleh Allah antara roh dengan jasad kita. Jadi makasih di awal tadi, tidak ada orang yang langgeng di atas permukaan bumi. Salah satu cara untuk mendapatkan keselamatannya yaitu mempergunakan alat penerang bagi musafir yang kita contohkan tadi. Terus apa gambarannya untuk kita? Kita ini juga musafir. Kita ini adalah orang yang sedang perantau. Atau bahasa pedagangnya, kita ini pun juga seorang pedagang yang harus mencari keuntungan agar roda putaran perdagangnya tetap berjalan. Kaum muslimin rahimakumullah, dari sekian banyak tabungan yang harus kita lengkapi yang dipesankan oleh Allah melalui firman-Nya ini adalah qiraatil Quran. Bungailah, hiasilah, tertibkanlah jiwa kita dengan selalu menggemar membaca Al-Quran. Gemarilah Bapak kaum muslimin, di samping kita aktif buka-buka alat sosmed ya, atau kesibukan-kesibukan lainnya, gemarilah kita agak sesaat, agak setiap hari, walaupun itu singkat, baca Al-Quran.
Bapak kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita ulang-ulang kaji ya Pak. Saking banyak keuntungan fadilah membaca Al-Quran ini, kalau tidak cukup waktu sepintas selalu akan kita coba. Ada beberapa manfaat untuk gemarlah hendaknya kita membaca Al-Quran ini. Mudah-mudahan menjadi cambuk untuk kita. Oh Pak Ustadz, ambo nak pandai baca Al-Quran tuh mungkin tak alasan dari kini lah. Karena tarjimnya ada. Yang tak pandai kan kita, bahasa Indonesia kita bisa. Tapi ketika kita mau hati ini dilatih, membaca, insya Allah walaupun kita tidak mau, sedikit demi sedikit, kalau ada pemaksaan untuk diri kita untuk lebih meningkatkan grafik, kita akan dapat dalam hal ini. Makanya ayat yang pertama itu turun, Iqra. Tidak kerja Pak. Iqra dalam rangka kita tahu kepada hal yang belum kita ketahui. Bacalah. Pertama, kalau kita menganggap hidup ini adalah sebuah perdagangan, sesungguhnya kaum muslimin rahimakumullah, membaca Al-Quran, memperdalami ilmu Al-Quran, sesungguhnya itu adalah proses perdagangan yang tak pernah ada hentinya. Nah, ingat ini kaum muslimin. Perdagangan yang nggak ada untuk jual belinya, apa ruginya di dalam berdagang nggak ada. Kalau di bawah berdagang kada ruginya, baca Al-Quran nggak ada ruginya, loh Pak. Bahkan hadis Nabi di dalam hadis riwayat At-Tirmizi itu nomor 46-49 itu dikatakan Rasulullah SAW itu bersabda, pernah menyampaikan, siapa hamba yang gemar membaca Al-Quran, baca satu Al-Quran, mendapatkan satu huruf itu 10 kebaikan, dilipat gandakan semisalnya. Kata Rasulullah, bukan alif lam mim itu yang satu huruf, akan tetapi satu alif satu harfan satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf. Coba kita kalikan, coba kita lipatkan. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah, ini berpolitik di dalam ibadah. Kita kan pernah sampaikan di dalam suratul Fatihah kita membaca Al-Quran dalam pelaksanaan ibadah salat itu, Al-Fatihah itu rukun. Kalau bapak-bapak kaum muslimin, abang-abang yang punya anak kecil yang baru beraja-raja mengecek, ajarlah Al-Fatihah ke beliau. Karena gitu tuh ajar. Kok dapet ya Pak, dari gitu bisanya menghafal Al-Quran Al-Fatihah tadi itu, jangan dari gurunya. Kenapa? Suratul Fatihah adalah rukun di dalam pelaksanaan ibadah salat. Barakali sembahyang na 5 wajib dawak sehari semalam 5 kali ada 7 balik rakaat. Setiap orang yang melaksanakan ibadah salat itu adalah rukun. Bara pahala akan mengalir kawak dalam kubur. Jadi sekali lagi, usahakanlah bagi bapak yang punya cucu, abang yang punya anak, baru pandai anak baraja mengecek, usahakan sekali lagi suratul Fatihah itu hafalnya dari kita, anda aja dari gurunya juga. Kaum muslimin rahimakumullah, itu yang pertama. Jadi perdagang yang beruntung selalu baca Al-Quran. Yang kedua, mungkin kita singkat saja kaum muslimin, baca Al-Quran itu sangat banyak syafaatnya, bikin hati sejuk. Terkadang keajaiban Al-Quran Pak, kita dalam suntuk-suntuk le bosan awak cuba ya baca Al-Quran, pas dibuka ndak tentu do arti kita lihat terjemahan sama lo permasalahannya jawab dan awak hadapi. Itulah kelebihan Al-Quran. Yang jelas intinya Al-Quran nanti di suatu sisi Rasulullah sampaikan, Al-Quran ini adalah sebagai penerang kehidupan kita di alam kubur, di mana semua kegelapan bersatu. Ketika kita gemar di atas bumi ini membaca Al-Quran, melantunkan ayat-ayat Allah, apalagi diiringi dengan adab yang pas, yang diridhai oleh Allah, dia tampil sebagai penerang. Sejuk hatinya Bapak. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang gemar membaca Al-Quran. Banyak maaf, aku lupa astaghfirukum fastabiqul khairal. Assalamualaikum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah.
Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.